Bapak Ibu sekalian, para suster, para romo, selamat malam. Selamat malam. Ya, kalaupun Romo. Oke. Perkenalkan, nama saya Romo Ignatius Suparno. Jadi pada kesempatan ini saya diminta untuk bukan membuka, tetapi sekedar mengawali dulu percakapan kita atau retret online kita yang telah direncanakan baik-baik oleh teman-teman keluarga Vincenzian. Saya saat ini tinggal di GSV, di Gria Samadhi Vincentius Prigen, tetapi tugas saya berhubungan dengan perjumpaan kita pada malam hari ini, yaitu menjadi koordinator keluarga Vincenzian. Untuk itu, tentu ke depan saya akan banyak berkomunikasi juga dengan Bapak Ibu dan para suster sekalian. Dan kesempatan malam hari ini saya perhatikan wajahnya semua ceria karena seperti orang reuni. Masing-masing pengen menyapa, seandainya bisa langsung kelihatan semua dalam satu layar, pasti semua pengen saling menyapa dengan senyum manisnya masing-masing. Karena banyak di antara Anda sudah saling kenal, juga saya sudah kenal dengan banyak dari antara Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau 1-2 belum itu wajar, tapi sebagian besar saya sudah kenal. Dengan Bu Afiar itu saya sudah kenal sejak frater. Itu orang terkenal itu. Kemudian yang kedua, tentang retret online ini. Pak Erik tadi mengatakan bahwa peristiwa ini menjadi peristiwa yang unik karena memang tidak biasa kita lakukan secara online. Nah, pada malam hari ini saya juga mengatakan hal yang sama. Kita kesempatan ini boleh dikatakan seperti blessing in disguise, atau bahasa Vincenzianya ya bagian dari kehendak Allah bahwa dalam masa seperti ini kita bisa mengambil terobosan yang umumnya ditempuh oleh orang-orang lain untuk rapat, dan kita memakai untuk retret. Memaknai retret ini, ya tentu saja masing-masing sudah punya pengalaman dan berharap bahwa masing-masing bisa menarik kembali materi yang nanti akan disampaikan secara bergantian, ditarik kembali berhubung dengan pengalaman Vincenzian kita masing-masing. Tetapi karena juga mungkin Zoom ini ke depan juga akan diikuti oleh saudara-saudari kita yang mungkin melihat publikasi, tetapi selama ini belum tergabung dengan keluarga Vincenzian. Menurut saya, kita tetap open menerima mereka menjadi bagian dari teman seperjalanan untuk hidup bersama Santo Vincentius. Lalu, malam ini, materi ini disiapkan secara bergantian pada malam hari ini oleh Romo Sadbudi yang menyusun garis besar dari retret ini, tetapi pelaksanaannya nanti akan juga dilakukan bersama dengan saya. Itu yang saya kira baik sekedar untuk kita komunikasikan bersama. Terima kasih untuk semua yang telah menyiapkan, dan saya ucapkan selamat memasuki retret Vincenzian secara khusus lewat media online Zoom ini dengan hari ini dengan Romo Sadbudi. Selamat, terima kasih. Ya, ini giliran saya. Maaf, tadi saya membuka jendela. Baik, selamat malam semua. Selamat malam, Romo. Malam, Romo. Ya. Malam. Jadi, ya, baik. Acara malam ini itu adalah rekoleksi, ya. Ya, kita bebas saja, tetapi di lain pihak, saya kira untuk rekoleksi itu berarti bahwa kita itu tidak hanya sekedar mendapat informasi, ya, mendapat pengetahuan tambahan, tetapi dimaksudkan supaya
kita itu dapat meresapkan dan menghayati. Ya. Diharapkan bahwa bahan-bahan yang disajikan itu dapat membantu kita, ya, untuk menghayati jalan hidup kita. Gimana ya? Ya, oke. Mari kita mulai rekoleksi kita dengan memperhatikan presentasi yang saya sampaikan. Ya, semua bisa melihat, ya. Bisa. Bisa, Romo. Jadi judul, ya, makasih. Judul besar dari rekoleksi ini itu adalah Jalan Kekudusan Vincentia. Ya. Dan malam ini kita akan mendalami tema Allah Bapa Penyelenggara Hidupku. Pertama-tama, kalau kita mendengar Jalan Kekudusan Vincentian, mungkin kita itu juga, ya, dalam arti tertentu selama ini tidak terlalu memikirkan, ya, bahwa ada Jalan Kekudusan Vincentian, ya. Kita tahu kalau soal melayani oke, ya, tapi kekudusan. Tapi sebelum kita masuk ke situ, mari kita melihat apa maksudnya kekudusan itu. Nah, kudus kita tahu itu adalah sifat Allah, ya. Sifat atau karakter Allah. Ya. Jadi kekudusan, ya, pertama kudus itu adalah sifat dan karakter Allah. Ya, dialah Sang Maha Kudus. Maka kekudusan itu tidak lain adalah persekutuan kita dengan Allah. Ya. Sebagai citra atau gambaran Allah, ya, pada hakikatnya, pada kodratnya kita juga ambil bagian sebetulnya dalam kekudusan Allah. Namun itu hanya terjadi bila kita benar-benar mau ambil bagian dalam hidup Allah, berjalan bersamanya, dan melaksanakan kehendaknya. Mungkin sementara semua di-mute dulu, ya. Jadi di ikon speaker itu diklik, ya. Jadi kekudusan itu hakikat Allah, dan sebagai citra Allah kita itu juga ambil bagian dalam hakikat Allah, yaitu kekudusan itu. Tetapi itu hanya terjadi bila kita benar-benar mau ambil bagian dalam hidup Allah, berjalan bersamanya, dan melaksanakan kehendaknya. Jadi inilah kekudusan Kristiani. Kekudusan Kristiani itu bukan kesaktian, ya, seperti mungkin dalam keyakinan-keyakinan lain. Seolah-olah kita dapat menyerap kuasa Allah.
Ya. Dan itulah seringkali yang membuat orang merasa hebat, ya, dalam arti tertentu, lalu menjadi sombong, ya. Karena ya antara lain doa saya ini pasti dikabulkan Tuhan, ya. Tetapi kekudusan Kristiani bukan demikian. Ya, kekudusan Kristiani bukan kita yang menyerap Allah, ya, kuasa Allah, sebaliknya kitalah yang merelakan diri diserap oleh Allah. Ya. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Itu kata-kata Bunda Maria, ya, dan juga ya menjadi seharusnya kata-kata kita yang mau ambil bagian di dalam kekudusan. Ya. Jadi kerelaan itu nyata dari kerendahan hati dan kasih kita, karena Allah itu adalah kasih. Setiap Vincentian yang baik tentu punya kepedulian pada orang miskin. Ya. Ia juga siap sedia melayani, termasuk melakukan pekerjaan yang paling rendah dan paling kotor sekalipun. Ya, saya sangat mengagumi, ya, Vincentian yang mau memandikan gelandangan, membersihkan rumah-rumah atau gubuk-gubuk kumuh orang miskin, ya, luar biasa. Ya. Tapi bagaimana dengan berdoa? Seringkali kalau diminta mimpin doa atau kur, kita merasa kikuk. Ya. Kita sering menghindar dan merasa itu bukan bidang kita. Bahkan jika seorang Vincentian merindukan Tuhan, tidak jarang dia tidak tahu caranya. Lalu ikut-ikutan kelompok doa atau kerasulan lain yang dianggap lebih rohani. Dengan kata lain, masih banyak Vincentian itu belum menghayati hidup sebagai Vincentian itu sebagai jalan rohani atau jalan kekudusan. Jadi soalnya apakah jalan Vincentian itu melulu jalan untuk mengasihi dan melayani sesama, ya, karya sosial, atau juga jalan kekudusan, yaitu untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Nah, mari kita berpaling kepada sumber Vincentian. Ya, tidak lain yaitu adalah hidup Santo Vincentius sendiri. Ya. Satu hal yang jelas, Vincentius de Paul diakui gereja sebagai santo, orang kudus. Ya. Bahkan santo pelindung segala karya kasih gereja. Ya. Dan menarik ya bahwa yang mengangkat Vincentius sebagai pelindung karya kasih gereja adalah Paus Leo ke-13. Siapa yang mempelajari sejarah gereja, terutama ajaran sosial gereja, tentu tahu bahwa Paus ini yang pertama merintis ajaran sosial gereja dengan ensikliknya Rerum Novarum, hal-hal baru. Paus ini mengangkat Vincentius sebagai patron, sebagai model dari karya kasih gereja. Memang Vincentius tidak menuliskan teori atau latihan rohani seperti beberapa orang kudus tertentu. Tapi bukankah Tuhan Yesus juga demikian? Ya. Tuhan Yesus tidak pernah menulis ya, dalam hari tertentu. Ya, Tuhan Yesus pernah menulis di tanah, ya, masih ingat? Ya.
ketika ada perempuan berdosa dibawa ke dia. Ya. Tapi semua yang kita peroleh itu bukan, dalam hal itu bukan tulisan Tuhan Yesus, tetapi tulisan murid-muridnya, para rasulnya. Kita mengenal Tuhan Yesus dan ajarannya dari Injil dan dari surat-surat para rasul. Ya, surat Paulus terutama, surat Rasul Petrus, ya, surat Rasul Yohanes, ya, surat Rasul Yakobus, ya, surat Rasul Yudas, bukan Yudas Iskariot tentu saja. Maka seperti Tuhan kita dalam hari tertentu, kita mengenal jalan kekudusan Santo Vincentius itu dari biografi, ya, mengenai hidupnya ditulis orang, dari konferensi-konferensinya, dan dari korespondensi atau surat menyuratnya. Nah, ini kita tahu adalah jenazah, ya, Santo Vincentius yang, ya, sampai sekarang ada di Kapel Rumah Induk CM, ya, di Paris. Nah, kalau kita sekarang melihat pertama-tama biografinya, ya, kita mengenal Santo Vincentius dari ajarannya, ya, lewat biografinya, ya, dan tadi sudah kita lihat juga lewat surat-suratnya. Santo Vincentius termasuk santo yang paling banyak ditulis. Ada lebih dari 300 buku biografi santo ini dalam berbagai bahasa. Ya. Walau tidak semua memang orisinal. Jadi tidak orisinal maksudnya dikutip atau disadur oleh orang dari bangsa yang berbahasa lain. Ya. Pada abad 17, jadi Vincentius ini hidup pada abad 17. Dan pada abad 17 itu juga, beberapa tahun setelah wafatnya, ya, ada seorang imam diosesan, sahabat karib Vincentius, namanya Louis Abeli. Ya, ini yang kemudian menjadi uskup Rhodes. Ya. Dia mungkin, ya saya kira dia termasuk kelompok yang setiap hari Selasa itu berkumpul bersama Santo Vincentius. Ya. Nah, Abeli ini menulis dan menerbitkan 3 jilid tebal biografi Santo Vincentius. Ya. Saat ini sedang diterjemahkan Romo Gru, ya. Sepertinya sudah hampir selesai. Ya. Tapi tentu masih perlu diedit lagi dan sebenarnya masih ada waktu cukup. Ya. Jadi ini biografi yang pertama yang ditulis beberapa tahun setelah Vincentius wafat. Lalu ada juga biografi lain, ya, tulisan Koleh, ya, pada abad 18 dan Maynard, ya, pada abad 19. Pada abad 20 itu ada juga biografi Vincentius yang ditulis Pierre Cos. Pierre Cos ini sekretaris jenderal Kongregasi Misi, ya, yang pertama mengumpulkan dokumen-dokumen, ya, dari Vincentius, ya, terutama konferensi-konferensi dan korespondensi atau surat-surat Santo Vincentius. Ada 14 jilid tebal, ya, nanti kita lihat setelahnya.
Nah, Bierkos selain mengumpulkan itu, dia juga menulis biografi Vincentius ya, pada abad 20, awal abad 20. Lalu Romo Jose Maria Roman, yang biografi Vincentius itu menjadi dasar dari tulisan saya, ya. Dan Bernard Pujo, ya. Ini bukan orang Jawa, ya, tapi tidak tahu orang apa. Ini juga menulis biografi Vincentius dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya, bahkan oleh Romo-Romo Kapusin Medan, ya. Dan abad ini itu juga ada ditulis oleh ilmuwan dari Oxford, ya, yaitu Alison Forrestal. Kita bisa membaca yang cukup ringkas dalam bahasa Indonesia berdasarkan tulisan J.M. Roman, buku, ya, ia membuat segalanya menjadi baik, ya, berjalan bersama Santo Vincentius. Ini sudah beredar, ya, luas di kalangan, ya, keluarga Vincentian, saya kira. Entah apakah dibaca atau tidak, saya tidak tahu. Jadi ini Vincentius bersama imam-imam konferensi hari Selasa. Bukan imam-imam CM, mereka adalah imam-imam projo umumnya yang berkumpul untuk mendapat pembinaan dari Santo Vincentius setiap hari Selasa. Nah, selain biografinya, ada konferensi dan korespondensi Santo Vincentius. Nah, tentu dalam arti tertentu keunggulan ini adalah bahwa ini karya Santo Vincentius sendiri, ya. Kalau biografi kan ditulis orang lain, ya. Vincentius memberi konferensi yang kemudian dicatat pendengarnya, kadang-kadang secara diam-diam, ya, terutama yang untuk Imam CM sebetulnya Vincentius tidak ingin dicatat, tapi ya sudah ada bruder CM yang ditugaskan oleh Romo-Romo untuk mencatatnya. Ya. Yang masih lengkap dari konferensi-konferensi itu adalah terutama konferensi kepada Romo-Romo CM dan susur-susur Putri Kasih. Itu selain konferensi, Vincentius menulis diperkirakan lebih dari 30.000 surat. Bayangkan, ya, berarti setiap hari itu sekitar, ya, mungkin 4, 5, sampai 6 surat. Ya. Kebanyakan hilang atau dimusnahkan dalam masa revolusi Perancis. Ya. Syukur kita masih punya sekitar 3.000 surat. Konferensi dan surat tersebut telah dibukukan pertama kali dalam 14 jilid tebal, tadi saya katakan, oleh Romo Bierkos. Ya. Lalu diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Nah, ada dalam bahasa Indonesia, walaupun relatif sangat sedikit, ya, diterjemahkan oleh Romo Ponti. Ya. Romo Ponti tidak menerjemahkan seluruhnya, dia memilih yang menurut dia surat-surat yang cukup penting, ya, dikumpulkan dalam 7 buku, ya. Itu surat dan konferensi. Ya. Selain itu, masih banyak tulisan mengenai hidup dan ajaran Santo Vincentius. Ya. Jadi bukan biografi, tetapi ada orang yang menulis kira-kira ajaran Santo Vincentius itu begini, ya. Maksudnya setelah membaca tulisan-tulisan Vincentius, membaca biografinya, lalu mereka menulis, ya. Jadi bukan ngawur tentu saja.
Nah, berikut saya mencoba menyajikan secara sederhana apa itu jalan Vincentian atau jalan kekudusan Vincentian, tapi dengan tujuan sekali lagi untuk dapat kita hayati. Karena itu juga disertai latihan. Ya. Pertama, jalan kekudusan diawali ya, secara mendalam itu dengan relasi personal dengan Allah. Kita tahu bahwa Vincentius belum kudus di awal hidupnya sebagai imam. Ia bukan orang jahat, ia melayani dengan baik dan disukai banyak orang, namun masih hidup mengejar ambisinya sendiri. Perhatikan bahwa kebanyakan kita pun masih begini ya. Jadi kita ini orang baik, melayani dengan baik, disukai banyak orang, namun kita masih punya ya atau mengutamakan kepentingan cita-cita kita sendiri. Pertobatannya terjadi ketika dia sadar bahwa mengejar ambisi tidak bisa membuat hidupnya sukses dan bahagia. Sebaliknya, ia mengalami beberapa kegagalan serius, bahkan krisis yang berat. Namun, krisis tersebut menjadi berkat, karena memaksa Vincentius untuk memasuki relasi pribadi yang mendalam dengan Allah. Jadi sekali lagi kuncinya itu adalah relasi pribadi. Karena kita tahu tadi kekudusan itu ada pada Allah. Ya. Dan kalau kita mau ambil bagian dari dalam kekudusan Allah, ya kita masuk dalam relasi pribadi yang mendalam dengan Allah. Nah ini latihannya. Sudahkah Anda masing-masing benar-benar memasuki relasi pribadi dengan Allah? Kalau belum, mengapa? Mungkin ada yang mengatakan, loh itu kan hanya untuk orang kudus. Lah, soalnya apakah kita mau menjadi kudus? Loh apa bisa, Romo? Gereja mengatakan dalam dokumen Konsili Vatikan kedua bahwa setiap orang dipanggil Allah kepada kekudusan. Masalahnya mau atau tidak? Nah, kalau dibahasakan di sini, setiap orang tanpa kecuali diundang oleh Allah untuk memasuki relasi pribadi dengannya. Jadi, masalahnya adalah, yaitu tadi, seringkali kita nggak terlalu peduli dengan ini. Ya. Pokoknya saya misa, beri kolekte, apalagi ya melayani orang. Sudah, mau apa lagi? Nah, soalnya apakah saya rindu akan hubungan pribadi dengan Allah? Apa usaha-usaha Anda untuk mewujudkan kerinduan Anda? Jadi ada orang yang ya, cukup banyak yang saya kira ya mengutamakan urusan kita sehari-hari. Baru mungkin setelah ngantuk menjelang tidur ya, buat tanda salib sambil ngantuk dan sudah. Jadi belum ada kerinduan untuk hubungan pribadi dengan Allah. Nah, bagi yang sudah, peristiwa apa
Atau siapa yang menyebabkan? Tolong ini diperhatikan baik-baik, kalau perlu ditulis. Seringkali krisis itu satu pihak, ya seringkali krisis itu melelahkan, seperti sekarang krisis pandemi ini ya, melelahkan, menggelisahkan, tapi tidak jarang karena itu. Ya, itu kalau kita terbuka, ya, itu juga sebetulnya berkat undangan Allah untuk memasuki relasi pribadi yang mendalam dengan Allah. Nah, sekali lagi soalnya apakah saya cukup terbuka? Apakah saya hanya melihat krisis melulu sebagai masalah ya, yang menakutkan, menggelisahkan saya, atau saya melihat bahwa krisis ini undangan dari Allah. Seperti sekarang ini, ya, undangan untuk rekoleksi. Jadi, nah, soalnya sekali lagi juga apakah rekoleksi ini kita gunakan sungguh-sungguh untuk berjumpa dengan Allah atau sekedar sebagai pengetahuan. Mungkin beberapa ya melihat rekoleksi ini bukan saatnya. Ya. Saya ini masih bingung dengan pandemi ini. Ya. Romo ini kok ya, ngajak rekoleksi. Rekoleksi nanti kalau sudah damai. Ya. Padahal kalau sudah damai keadaannya, kembali kita sibuk dengan banyak urusan lain lagi. Ya. Tentu beda sekarang sibuknya dengan urusan yang menggelisahkan, menakutkan. Nanti kalau sudah damai dengan hiburan-hiburan. Ya. Nggak apa-apa, kita wajar saja ya manusia. Tapi masalahnya bahwa itu meminggirkan kerinduan kita akan Allah. Nah, kunci kekudusan yang kedua adalah kamulah orangnya. Seperti saya katakan, Allah itu mau dekat, bahkan tinggal dalam diriku. Ia tidak sekedar menyuruhku melakukan kehendaknya. Ia mau tinggal bersamaku. Soalnya, seringkali aku hanya mau menjadi umat biasa. Ya. Hamba yang tidak dikenal olehnya. Ya, masih banyak umat itu pindah-pindah gereja. Ya, memang kebanyakan masih pindah gereja, apalagi di kota besar, ya, tetap gereja Katolik ya. Tapi tujuannya apa? Karena dia nggak mau terlibat. Nggak mau terlibat. Jadi ya, saya ini jadi umat biasa aja. Ya. Pokok yang penting, ya kewajiban saya misa saya penuhi, saya beri kolekte, kadang-kadang juga amal, memberi persembahan pada gereja, tapi saya nggak mau dikenal. Ya. Karena dikenal itu merepotkan. Nah, soalnya Allah itu mau menjalin relasi pribadi denganku. Itulah yang sudah dilakukan Allah kepada Abraham, bapa kita dalam iman. Dan juga kepada setiap keturunan Abraham dalam iman, yaitu kita. Hidup rohani Kristiani, pertama-tama adalah kesediaanku
untuk menanggapi sapaan dan ajakan kasih Tuhan, untuk menjalin relasi pribadi dengannya. Kamulah orangnya, sayalah orangnya. Jangan mengatakan, ya memang ada kekudusan, tapi bukan untuk saya. Ada orang yang punya hubungan dekat dengan Allah, tapi bukan saya. Nah, siapakah Allah itu bagi Vincentius? Pertama-tama, Allah itu adalah Bapa penyelenggara ilahi. Vincentius sadar, selama itu dia belum sungguh kenal dan menjalin relasi pribadi dengan Tuhan. Kurang menyadari penyelenggaraan Tuhan dalam hidupnya. Ia juga belum mengandalkan Tuhan, Sang Bapa penyelenggara ilahi. Setelah dia sadar, ya, kelak dia mengatakan kepada para pengikutnya, jangan pernah menginjak tumit penyelenggara ilahi. Maksudnya, berjalanlah beriringan bersama dengan Allah. Jangan di belakangnya ngikuti, tapi setiap kali mau mendahului, ya, itu lalu menginjak tumit. Maksudnya dalam bertindak jangan mendahului langkah Allah. Kita hanya mengikutinya. Kesadaran akan Allah Bapa penyelenggara hidupnya menuntunnya pada kesadaran akan sejarah keselamatan hidup. Kalau Allah itu Bapa penyelenggara ilahi, bukan pada umumnya, tapi juga penyelenggara hidup saya, maka hidup saya ini juga adalah sejarah keselamatan Allah bagi saya. Tuhan menciptakan dan mengenal saya secara pribadi. Tuhan menyelenggarakan hidup saya juga dengan kasih personal. Latihan bagi kita. Kita percaya Tuhan menyelenggarakan kehidupan ini. Dia menciptakan dan memelihara dunia ini dan segala makhluk yang hidup. Rasul Paulus mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu berarti kita perlu melihat hidup kita, termasuk sejarah hidup kita, sebagai sejarah keselamatan Allah bagi kita. Melihat hidup sebagai sejarah keselamatan Allah berarti melihat dengan penuh percaya dan syukur bahwa segala peristiwa, suka, duka, maupun orang-orang yang baik, maupun orang yang buruk, dipakai Tuhan, diselenggarakan Tuhan untuk kebaikan dan keselamatanku. Jadi juga termasuk masa pandemi ini, kita percaya kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan juga menggunakan pandemi ini untuk kebaikan dan keselamatan. Misalnya, ya saya menjadi lebih banyak waktu untuk ketemu keluarga.
saya menjadi lebih banyak waktu untuk ketemu Tuhan. Bukankah itu berkat? Nah, seperti sekarang ini, ya. Mungkin di luar pandemi ini kita tidak pernah memikirkan bahwa akan ada pertemuan seluruh keluarga Vincentia, ya, dan orang-orang juga yang simpati, tertarik, untuk bersama-sama mendekati Tuhan dengan rekoleksi. Sejarah keselamatan Vincentius. Vincentius mengatakan, Tuhan tidak membiarkan segala sesuatu terjadi tanpa suatu alasan. Kita sering belum mengetahuinya saat itu terjadi, namun suatu ketika kita akan memahaminya. Nah, ya, ketika Vincentius mengalami krisis, tenggelam dalam krisis, ia memasuki relasi pribadi dengan Tuhan dan melihat kembali hidupnya sebagai penyelenggaraan kasih Tuhan, sebagai sejarah keselamatan. Vincentius mensyukuri keluarganya yang miskin, sederhana. Ya. Karena dari situlah Tuhan memanggilnya. Loh, miskin dan sederhana kok disyukuri? Ya ini, seandainya keluarganya nggak miskin sederhana, mungkin Vincentius tidak pernah merasakan panggilan Tuhan. Mendidiknya, dia satu-satunya anak yang disekolahkan dalam keluarganya. Menunjukkan bakatnya sebagai mentor atau pembimbing. Ya. Ketika sambil sekolah, dia juga harus menjadi pembimbing atau mentor bagi anak ya orang kaya yang Mujodokome, supaya dia dapat sekolah. Ya. Biaya sekolah dan biaya tempat tinggal. Ya. Memilihnya menjadi imam lewat dukungan keluarga Dekome. Ini keluarga orang kaya yang ditumpangi Vincentius selama dia sekolah. Nah, mereka ini mendorongnya menjadi imam. Nah, dari itu semua, Vincentius menemukan panggilannya. Ia mengatakan, warisan kita adalah orang miskin. Aku diutus untuk mewartakan Injil kepada orang miskin. Ini kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Karena itu betapa membahagiakan melakukan apa yang dilakukan Tuhan yang turun dari surga ke bumi. Dengan cara yang sama, kita juga akan pergi dari bumi ke surga, melanjutkan karya Allah. Jadi kalau kita mau pergi dari bumi ini ke surga, kita juga melanjutkan karya Allah. Kita juga diutus mewartakan Injil kepada orang miskin. Kemiskinan yang karena ambisinya dulu mau dia hindari, kini dirangkulnya dengan penuh syukur. Rasa syukur itu membuat Vincentius tergerak untuk menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah Bapanya untuk melayani kaum miskin. Bahkan, nah ini termasuk ya salah satu kekasan kita menjumpai dan melayani Tuhan dalam diri orang miskin. Dan ini seturut sebetulnya kata-kata Tuhan Yesus sendiri dalam Injil. Apa saja yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku.
Sekarang bagaimana dengan sejarah keselamatanku? Sadarkah aku bahwa Bapa juga telah memanggilku ke dalam dunia ini karena kasih-Nya? Coba kita sadari. Bahwa dia, Bapa itu, ini huruf besar mestinya dia, menyelenggarakan hidupku lewat peristiwa-peristiwa, suka maupun duka. Dan lewat orang-orang, orang yang baik maupun yang buruk. Ya. Lewat mereka, aku mengenal Tuhan dan bagaimana mengasihi seperti Tuhan. Sehingga aku sampai jadi seperti sekarang. Itulah sebabnya aku berani merangkul diriku dengan segala kerapuan dan kemiskinanku. Jadi, salah satu dasar dari hidup rohani adalah bahwa kita berani menerima diri kita apa adanya. Dan bahkan dengan penuh syukur. Dengan segala kerapuan dan kemiskinanku. Itulah sebabnya hidup rohani yang benar itu membuat kita semakin rendah hati, bukan rendah diri. Pertanyaannya, adakah kemiskinan dalam bentuk mungkin luka batin ataupun dendam yang belum dapat kurangkul? Nah, ini seringkali membuat kita tidak damai, membuat kita juga sering tidak membawa damai. Bukankah dalam kegiatan bersama, ya, cukup sering ada yang tersinggung ini, tersinggung itu, ya, apalagi sampai dendam, apalagi sampai kemudian menjadi alasan untuk meninggalkan kegiatan yang baik. Nah, itu hampir pasti karena ada kemiskinan dalam diriku yang belum kuterima. Tonggak-tonggak sejarah keselamatanku. Renungkanlah dengan penuh syukur dan tulislah mulai dari yang paling penting sejak masa kanak-kanak hingga saat ini. Saya harap tidak ditunda-tunda. Memang tidak mungkin saat ini ya karena keterbatasan waktu kita. Tapi setelah rekoleksi ini, coba ini dilakukan latihan. Menuliskan tonggak-tonggak sejarah keselamatan. Peristiwa-peristiwa suka duka yang paling berkesan. Dari peristiwa-peristiwa apa yang paling berkesan, ya, sehingga termasuk menyusun diriku menjadi seperti sekarang ini. Karakterku menjadi seperti sekarang ini. Bagaimana Tuhan memakainya untuk menyelamatkan hidupku? Coba ini diisi, ditulis. Lalu juga pribadi-pribadi, orang-orang yang paling berkesan ya, dalam hidupku. Berkesan itu bisa karena baiknya, ya. Berkesan itu bisa karena
buruknya. Tapi lagi di sini, bagaimana Tuhan menggunakannya untuk menyelamatkan hidup. Misalnya, ya, saya punya luka batin ya, terhadap ayah saya, misalnya, karena dia dulu sangat keras ya, terhadap saya. Tapi setelah saya melihat hidup saya sekarang, saya bisa berhasil seperti ini. Ya, karena ayah saya mendisiplin saya. Jadi, yang paling berkesan bukan hanya yang menyenangkan, ya, tapi juga yang tadinya kulihat sebagai ya hal yang melukaiku, tapi ternyata ya itu digunakan Tuhan menyelamatkan hidup. Selain Tuhan dalam sejarah keselamatanku berkarya untuk diriku, Tuhan juga berkarya lewat diriku. Tuhan menyelenggarakan kehidupan ini lewat ciptaannya, terutama lewat manusia, citranya. Lebih-lebih yang dengan sadar melaksanakan kehendaknya. Dia berkenan hadir dalam dan melalui orang yang melakukan kehendaknya. Dan ini diteguhkan lewat putranya. Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepada aku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi di sini Tuhan Yesus menunjukkan ya lewat pekerjaan Bapa itu hadir. Ya. Lalu selanjutnya Yesus mengatakan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi, ini meneguhkan Allah itu juga mau bekerja lewat diri kita. Seperti Allah bekerja lewat putranya, Yesus Kristus. Santo Vincentius juga mengatakan, kita harus menguduskan kegiatan kita dengan mencari Tuhan dalam kegiatan tersebut dan melakukannya agar dapat menemukan Tuhan dalam kegiatan tersebut daripada melihat keberhasilannya. Jadi, kalau saya yakin bahwa Tuhan bekerja lewat saya, maka Tuhan pasti ada di dalam pekerjaan itu. Renungkanlah dengan penuh syukur, dan tulislah mulai dari yang paling penting sejak masa kanak-kanak hingga saat ini. Lewat peristiwa-peristiwa suka maupun duka yang paling berkesan. Misalnya, ya mungkin waktu itu saya pernah menyelamatkan pembantu saya. Keluarganya atau anaknya ketika saya tahu bahwa mereka menderita. Bagaimana Tuhan melibatkan aku dalam karya keselamatannya? Orang-orang yang paling berkesan, misalnya guru, suster mungkin, romo, frater, paman saya mungkin, bibi saya. Karena lewat mereka,
Tuhan melibatkan aku untuk menyelamatkan mereka. Jadi ini juga perlu ditulis. Ya. Mengapa sejarah keselamatan itu penting? Sejarah keselamatan menyadarkan aku betapa dekatnya Tuhan, Bapa kita itu dalam hidupku. Peristiwa-peristiwa itu tidak berlalu begitu saja, tapi mereka menghadirkan Tuhan. Orang-orang itu tidak berlalu begitu saja. Oh, itu sudah masa kecil saya. Tidak. Ya. Lewat mereka, Tuhan juga hadir dalam hidupku. Dengan demikian, maka aku juga merasakan betapa besar kasih Tuhan ketika menyelamatkan aku. Betapa dia menumbuhkanku dengan melibatkan aku dalam karya keselamatannya. Kalau itu benar di masa lalu, itu juga terjadi sekarang. Itu juga dapat kulakukan di masa depan. Begitulah, aku selalu berjalan bersamanya. Dia hadir menyelenggarakan dan membimbing aku. Hanya bila kita merasakan kasih dan relasi akrab dengan Tuhan, kita dapat memupuk hidup rohani kita dengan benar. Jadi, hidup rohani itu bukan sekedar kewajiban tambahan yang kita lakukan sebagai hamba. Namun hidup rohani itu hakikat kita sebagai anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Ya, sering mungkin karena pengaruh keyakinan atau agama lain, kita masih beragama sebagai hamba, sebagai budak. Dengan takut-takut. Ya. Tapi ya, kalau bisa tidak dekat-dekat ya, dengan Tuhan. Tapi itu bukan agama kita. Agama kita mengajarkan kita ini anak. Dan hidup rohani sebagai menjalin relasi dengan Allah, itu perwujudan hakikat kita sebagai anak Allah. Pada dasarnya, kita ini citra Allah karena makhluk rohani. Kita bukan hidup dari sekedar organ-organ tubuh kita, namun dari roh. Roh bukan hanya memberi kehidupan, dia juga membimbing kita ke dalam kehidupan yang sejati. Semua yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebenarnya, karena itu, hidup rohani itu hakikat kita, kodrat kita. Dan kita, seperti Santo Agustus mengatakan, tidak akan pernah damai dan bahagia bila kita mengingkari kodrat kita ini. Kodrat untuk menjalani hidup rohani. Kita juga tidak akan membawa damai sejati kepada sesama. Sebagai pembimbing hidup kita, roh itu sering kita sebut hati atau nurani. Gereja mengatakan, hati nurani adalah inti manusia yang paling rahasia, sanggar sucinya. Di situ dia seorang diri bersama Allah, yang sapanya menggema dalam batin. Suara hati itu menyerukan kepadanya untuk mengasihi dan melaksanakan apa yang baik, dan untuk menghindari apa yang jahat. Ya, misalnya kadang-kadang kita melihat orang yang menderita, kita lewati begitu saja. Tapi setelah sampai di rumah,
kita terusik ya. Kenapa saya kok diam saja? Padahal saya bisa berbuat sesuatu. Nah itu kata-kata nurani. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, kita perlu menjaga nurani kita, karena dari situlah terpancar kehidupan, dikatakan kitab Amsal. Masalahnya, di masa ini orang seringkali begitu sibuk, sehingga tidak sempat untuk mendengarkan nuraninya. Ya, ada yang ya begitu ya dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa akan pandemi ini, sehingga bahkan dia tahu ada orang yang membutuhkan, ya, dia tidak mau mengunjungi. Ya. Padahal mestinya bisa dengan protokol kesehatan. Ya. Orang terlalu disibukkan dari luar dirinya, sehingga hampir tak sempat mendengarkan suara roh atau nuraninya dalam keheningan. Tanpa hidup rohani, hidup kita sering kacau, tidak damai, terombang-ambing tanpa arah, kosong tak bermakna. Sekali lagi, membangun hidup rohani bukan kewajiban tambahan. Membangun hidup rohani berarti hidup sesuai dengan hakikat kita sebagai makhluk rohani, sebagai citra, bahkan anak Allah. Bagaimana kita membangun hidup rohani yang benar? Yesus mengundang, "Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kita percaya akan sabda Yesus tersebut, bahwa kita ini hanya sungguh-sungguh hidup dan berbuah bila tinggal dalam dia, sebagaimana dinyatakan dalam Injil. Namun seringkali kita tidak menindaklanjuti untuk tinggal dalam dia, entah karena terlalu sibuk atau kurang peduli, atau kurang tahu caranya. Kita juga perlu menyadari di manakah Tuhan dalam hidup kita. Di manakah Tuhan? Hidup rohani kita yakini sebagai hidup dalam persatuan dengan Tuhan. Di mana kita merasakan persatuan dengan Tuhan? Bagi banyak orang, Tuhan berdiam dalam gereja, kapel, gua, ruang doa. Karena itu, persatuan dengan Tuhan hanya mereka rasakan di situ. Tatkala sedang berdoa, meditasi, adorasi, ibadat, atau merayakan Ekaristi. Ya, semua itu benar, kita perlu itu semua. Namun benarkah Tuhan hanya berdiam di situ? Bukankah Tuhan Maha Besar, Maha Ada, Maha Tahu, Maha Kuasa? Dia ada di mana-mana. Soalnya sering kita hanya mau menyadari kehadirannya di tempat tertentu saja. Kita sering membatasi Tuhan. Mungkin karena kita kurang menyadarinya. Tanpa sadar kita membatasi keberadaan Tuhan. Saya tidak mau diganggu oleh kehadiran Tuhan. Saat saya sedang bekerja, saat saya sedang melayani, saat saya memikirkan pekerjaan atau merencanakan sesuatu. Saya tidak mau diganggu saat saya berbincang dengan pasangan saya, dengan anak atau orang tua saya, dengan pelanggan saya, dengan pegawai saya. Padahal kalau mau jujur, justru karena tidak menyadari kehadiran Tuhan,
Ya, tatkala saya berbincang dengan pasangan, dengan anak dan sebagainya, saya sering berdosa. Saya menyalahgunakan kebebasan saya. Saya menyakiti, menyerang, mencelakai sesama dan diri saya sendiri. Juga terus terang mungkin ada yang enggan sebetulnya ikut rekoleksi ini karena masih tenggelam dalam kegelisahan pandemi ini. Bagaimana kita merasakan kehadiran Tuhan? Sering orang berpikir bahwa kehadiran Tuhan dirasakan tatkala kita berdiam diri untuk berdoa. Tuhan kita rasakan tatkala Tuhan kurang kita rasakan tatkala kita bertindak. Seolah Tuhan yang kita jumpai saat kita diam berdoa dapat kita tinggalkan ketika kita bertindak. Santo Ignatius mengatakan bahwa lebih baik kita bertindak untuk melaksanakan kehendak Tuhan daripada berdiam diri untuk merasakan kehadirannya. Karena orang yang diam merasakan kehadiran Tuhan belum tentu mau melaksanakan kehendaknya. Sebaliknya, orang yang dengan sadar melaksanakan kehendak Tuhan tentu juga sadar akan kehadirannya. Jadi, dalam bertindak, dalam bekerja, Tuhan itu hadir. Karena Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi relasi kita dengan Tuhan diteguhkan dalam pelaksanaan. Kita tidak hanya berseru-seru aja kepada Tuhan, tapi kita mau melaksanakan rencana keselamatan Tuhan, melaksanakan kehendak-Nya. Karena kalau tidak, ya dasar rohani kita itu rapuh sekali. Tangan Tuhan bekerja lewat kita. Menurut tradisi SSV, sebelum melakukan kunjungan untuk pelayanan orang miskin, mereka mengunjungi sakramen Maha Kudus. Nah, ini dikatakan oleh pendirinya Frederick Ozanam. Ya. Kini setidaknya kita perlu doa batin sebelum kunjungan, harusnya. Perlunya doa batin. Doa batin perlu kita lakukan saat kita sedang melakukan kegiatan apapun. Namun agar dapat melaksanakannya, kita perlu saat khusus juga untuk berdoa. Tuhan Yesus, Santo Vincentius, dan Bunda Teresa sangat aktif memberi waktu, walaupun sangat aktif, mereka memberi waktu 2-3 jam untuk doa hening dan Ekaristi setiap pagi. Vincentius mengatakan, marilah kita mempersembahkan waktu kita untuk meditasi. Karena lewat meditasi segala hal baik dicurahkan dalam hidup kita. Jika kita setia pada panggilan kita, itu karena meditasi. Jika kita berhasil dalam karya kita, itu karena meditasi. Jika kita tinggal dalam kasih, jika kita selamat, itu karena Allah dan meditasi. Seperti halnya Allah tidak pernah menolak apapun dalam meditasi, begitu pula Dia nyaris tidak memberikan apapun tanpa meditasi. Tanda bahwa kita melakukan kehendak Allah. Kita lakukan dalam dan bersama Yesus Putranya yang menjadi manusia. Dengan kata lain, sesuai hidup dan ajarannya dalam Injil.
bahwa itu tetap kita lakukan dengan setia walaupun tidak menyenangkan dan membutuhkan pengorbanan. Ya, itu melakukan kehendak Allah. Ya. Kalau kita hanya senang saja, kita tidak pernah berkorban, belum tentu itu kehendak Allah. Mungkin kesenangan kita sendiri. Kita hanya mampu bila sering datang kepada Yesus dan belajar lembut dan rendah hati darinya, agar dapat memikul tanggung jawab kita, pelayanan kita, kuk yang dipasang. Dan itu kita lakukan demi kasih kepada Tuhan dan sesama sebagai hukum yang tertinggi dan paling mendasar. Jalan kekudusan Vincentia sebagai kesimpulan. Hidup dalam relasi pribadi dengan Tuhan. Sadar bahwa Tuhan menyelenggarakan hidupku sebagai sejarah keselamatannya bagiku dan lewat diriku bagi sesama. Hidup dalam penyelenggaraan ilahi sebagaimana Yesus dalam Injil. Karena itu perlu membaca dan meresapkan Injil setiap hari. Mendengarkan suara Tuhan dalam hati nurani kita. Selalu bertanya, lebih-lebih untuk hal penting, Tuhan Yesus, jika Engkau pada tempatku sekarang, apa yang akan Kau lakukan? Dalam kegiatanku, pertama-tama yang kucari adalah Tuhan, bukan keberhasilan kegiatan tersebut. Nah, baik. Terima kasih kesetiaannya untuk mendengarkan. Sekarang mungkin ada tanggapan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Romo. Bapak Ibu peserta malam hari ini, bagi Anda yang ingin bertanya, nanti silakan menekan tombol raise hand itu supaya kita bisa tahu siapa yang akan dapat giliran untuk bertanya. Namun sebelumnya saya akan bertanya sama Romo Sat. Romo, ini kira-kira kalau ada yang bertanya dibatasi sampai seperti apa? 3 penanya untuk di awal ini atau ya boleh. waktu? Boleh. Ya, tadi kita mulai juga agak telat, ya, lalu ya, kita mungkin bisa molor sedikit ya. Nah, ya, mestinya sudah cukup jelas semua. Ya. Baik, ini yang saya lihat pertama kali adalah dari Suster Alma Bandung. Tadi ada apa namanya? Ada tulisannya resen, kemudian Ibu Lani dari Jakarta yang kedua. Baik, saya beri kesempatan dulu pertama kali untuk Suster Alma Bandung. Monggo Suster, mohon diperkenalkan namanya. Silakan. Tolong singkat jelas ya. Nggak usah terlalu banyak basa-basi, waktu kita terbatas ya. Biar ngantuk itu. Silakan dari Alma Bandung. Apakah ada pertanyaan atau salah pencet itu tadi? Ya sudah. Ya siapa saja. Baik, yang kedua Ibu Lani Jakarta. Silakan Bu Lani. Selamat malam Romo Budi. Selamat malam. Romo, ada yang mau saya tanyakan beberapa hal. Pertama, bagaimana kita melakukan relasi dengan Tuhan selain kita berdoa? Yang kedua, bagaimana cara mendengarkan suara Tuhan? Terus yang ketiga, maaf ya Romo, yang ketiga, Romo, doa batin itu seperti apa? Apakah ada perbedaan dengan doa-doa yang lain? Itu saja Romo, terima kasih. Ya, baik. Bagaimana kita berrelasi dengan Tuhan? Sebetulnya tadi sudah dibahas ya.
Pertama dengan menyadari, ya, menyadari bahwa Tuhan itu memang mengundang kita untuk relasi pribadi dengan Dia. Jadi kita nggak usah ragu-ragu, ya, karena Tuhan sendiri yang mengundang. Dan undangan Tuhan inilah yang memberi saya motivasi untuk merindukan Dia, ya, dan ya terutama memang dalam keheningan, ya, dalam keheningan. Doa batin itu ya doa di dalam batin kita, ya, bukan doa dalam ibadat, bukan doa yang kita ucapkan, tapi sungguh-sungguh doa yang kita lakukan dalam batin kita. Nah, itu terutama biasanya memang lewat meditasi. Nah, kalau kita sudah menyadari ini, maka kita kesadaran itu akan meluas. Ya. Dari sendirinya kesadaran itu akan meluas. Tapi harus mulai dari sini. Ya. Meluas kemana? Ya, kepada kegiatan-kegiatan kita yang lain. Tadi sudah saya katakan, Tuhan tidak hadir hanya waktu kita berdoa secara khusus. Ya. Tuhan hadir dalam hidup kita sehari-hari. Nah, untuk membantu, ya, itu maka ada yang seringkali disebut doa panah, ya, doa singkat, yaitu ya doa-doa singkat yang kita lakukan sepanjang hari. Misalnya doa singkat itu saya mau mendampingi anak saya belajar. Ya, cukup kita doakan, Tuhan, berilah saya kesabaran dan kebijaksanaan untuk mendampingi anak saya. Nah, doa pendek ini asal kita doakan sungguh-sungguh dalam batin kita dengan penuh kesungguhan, ya, itu akan pasti membantu kita untuk membimbing anak kita dengan lebih baik. Tadi sudah saya juga sudah dibahas. Ya, tatkala saya mau melayani orang miskin, ya, saya doa, ya, mungkin doa singkat. Kalau saya sudah doa cukup panjang meditasi, ya, setiap hari, ya, pada juga doa-doa singkat sepanjang hari. Atau sekedar saya mau naik kendaraan, ya, Tuhan dampingilah saya. Jadi dengan kata lain, ya, saya itu mau menyadari Tuhan di mana saja dan kapan saja. Itu saya kira menjawab kurang lebih 3 pertanyaan tadi, ya. Ini baik, ada. Silakan. Baik, Romo. Ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Rosita Sukadana. Silakan, Bu Rosita. Ya, selamat malam. Terima kasih Pak Erik. Selamat malam Romo. Selamat malam semuanya. Romo, saya dari beberapa pengalaman terhadap kepedulian kita terhadap kaum miskin atau kaum prasejahtera, itu kita mengalami semacam bumerang, ya, atau maksudnya apa yang kita lakukan itu selalu berbalik ke kita dan membuat kita ini emosi, kemudian marah dan seterusnya. Nah, itu bagaimana gitu kita menjaga itu, karena melalui doa dan sebagainya juga belum maksimal dalam arti kata, karena program itu kita siapkan bersama, kemudian kita terapkan bersama gitu, tetapi dari yang dibantu ini dalam arti kata itu bandel gitu ya, bandel menurut yaitu yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita arahkan itu gitu. Nah, itu bagaimana kita tetap menjaga
menjaga hati kita atau menjaga kepedulian kita terhadap mereka. Terima kasih, Romo. Ya, ya, Ibu, seringkali kita itu berangkat dengan kehendak kita, dengan rencana-rencana kita, ya. Padahal Tuhan itu mau bertindak, ya. Dan sekali lagi tadi Yesus sudah mengatakan kuncinya, ya. Yang paling penting dalam kegiatan itu kita mencari dan menemukan Tuhan, ya. Bukan soal berhasil atau tidaknya kegiatan itu. Saya kira ini kata-kata yang sangat perlu kita renungkan, kita resapkan. Cukup sering kalau kita sungguh-sungguh menyadari, ya, kata-kata itu, mencari Tuhan. Lalu kita sadar, ya ini memang nggak sesuai dengan yang kita rencanakan. Misalnya, tapi paling sedikit rupanya Tuhan ingin saya itu belajar mengenai kehidupan orang miskin. Saya itu belajar mengapa mereka tetap miskin. Ya. Mungkin karena yaitu sulit sekali. Sekarang dengan campur tangan saya saja secara langsung, ya mereka itu nggak mau mendengarkan, ya. Apalagi campur tangan Tuhan. Ya. Tapi kesadaran ini, ya kiranya Tuhan itu mau apa? Ya kiranya Tuhan itu lewat kesadaran ini mau mengajar saya untuk lebih bersabar, untuk lebih mau menjadi sarana Tuhan menyentuh orang miskin ini. Kita bukannya putus asa, mereka menjadi miskin seperti itu, termasuk miskin dalam arti ya mungkin mentalnya, pikirannya, bertahun-tahun. Ya, belasan mungkin puluhan tahun. Nah, kita hadir baru 1-2 kali saja, ya jangan terlalu cepat untuk mengharapkan keberhasilan. Ya. Yang penting sekali lagi carilah Tuhan di situ. Apa maunya Tuhan? Ya. Apa yang Tuhan mau kita belajar, ya, dari perjumpaan kita dengan orang miskin itu. Ya, jadi sekali lagi yang terpenting dalam kegiatan kita ialah bahwa kita itu mencari dan menemukan Tuhan di situ. Ya, Ibu mungkin nggak bisa langsung dipahami, tapi coba diresapkan. Ya. Tapi pastilah kalau itu diresapkan, itu pelan-pelan akan mendidik kita. Ya. Baik, Romo, ada satu pertanyaan lagi dari Pak Rudi Irawan Walujan. Bagaimana meditasi yang baik itu dan waktu meditasi terbaik itu waktunya kapan? Ya. Nah, baik. Pertama waktu, ya. Setiap orang memang waktunya yang terbaik itu berbeda, ya. Mungkin ya karena kesibukan orang berbeda, tapi juga irama tubuhnya setiap orang itu berbeda. Di lain pihak, ya, kalau menurut kitab suci, waktu yang terbaik itu di awal hari. Di awal hari. Nah, itu memang tentu mengandaikan bahwa kita itu tidur tidak terlalu malam, sehingga bangun pagi itu segar. Ya. Di awal hari mengapa? Karena di awal hari itu pikiran kita masih kosong, masih jernih. Jadi kita sungguh-sungguh siap untuk diisi oleh Tuhan, ya, di pagi hari. Ya. Sekali lagi ini mengandaikan memang kesungguhan kita, ya, untuk tidur, ya, tidak terlalu malam dan
bisa bangun pagi-pagi. Tuhan Yesus juga kita baca di dalam Injil Markus, walaupun dia kadang-kadang harus lembur, ya, mengajar dan menyembuhkan orang, dia tetap pagi-pagi mencari tempat yang sunyi, ya, untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah, bagaimana meditasi yang baik? Pertama-tama meditasi yang baik itu harus terarah, ya. Terarah pada apa? Terarah kepada Tuhan, pada kerinduan kita akan Tuhan. Nah, kadang-kadang mungkin tidak muncul, tetapi perasaan kita, perasaan ini tidak muncul, tapi ya kehendak, ya. Saya berkehendak untuk rindu pada Tuhan. Walaupun perasaan saya belum. Dan ya kehendak itulah yang akan membimbing doa dan meditasi saya. Kedua, juga ya menurut saya salah satu cara meditasi sederhana yang sangat umum itu dari meditasi Kristiani, ya, yang diajarkan oleh John Main itu, ya, seorang rahib Benediktin. Jadi pertama itu posisi tubuh, ya, duduk dengan enak, tapi tegak. Tidak usah tegang, ya, tegak, tapi rileks. Jadi tidak bersandar, ya. Karena kalau bersandar, kita akan melanjutkan tidur kita. Ya. Jadi tegak, ya, diusahakan punggung tegak, ya. Lalu ya mengatur nafas sedikit, nggak perlu terlalu dan kemudian kita bisa memilih kata-kata suci. Ya. Meditasi Kristiani mengajarkan Maranatha, atau datanglah Tuhan Yesus. Itu kita ulang-ulang, sekali lagi tujuannya tadi untuk fokus. Ya, fokus. Setelah kita fokus, kata-kata itu nggak perlu lagi kita ulang. Kita merasakan saja kehadiran Tuhan. Kalau kita mulai ngantuk, mulai gelambiar kemana-mana, kita kembali kepada kata-kata itu. Ya, dalam satu sesi meditasi, sebaiknya tidak gonta-ganti, ya, cukup satu kata. Nah, kata yang paling singkat itu saja adalah Yesus. Ya. Ini juga salah satu dalam tradisi Katolik, Kristiani, doa Yesus. Ya, mengulang kata-kata itu. Ya. Lalu ya itu tadi setelah kita sungguh masuk, ya, sungguh masuk merasakan fokus, merasakan kehadiran Tuhan, kata-kata itu tidak perlu lagi kita ulang. Begitu ada distraksi, gangguan, ya, entah ngantuk, entah pikiran melayang, kita kembali lagi ke situ. Nah itu salah satu cara metode meditasi yang sangat sederhana tapi efektif. Cara lain ya itu termasuk bagian dari Lectio Divina. Ya. Ini tidak ada mana yang lebih baik, ya. Dua-duanya baik dan bisa saling mendukung. Karena kalau Lectio Divina itu didahului dengan membaca kitab suci. Ya. Membaca kitab suci, berusaha memahami maknanya, ya. Dan kemudian dari situ kita meditasikan, kita kontemplasikan. Maksudnya kontemplasi di sini kita juga boleh menggunakan imajinasi kita. Misalnya kita baru merenungkan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ya, lalu kita masuk dalam meditasi, bayangkan, ya, dalam meditasi Anda itu Anda hadir dalam peristiwa itu. Ya. Entah di mana Anda bisa hadir sebagai salah satu murid Yesus, sebagai pengamat, bahkan sebagai Bartimeus sendiri.
Jadi ada beberapa macam meditasi, saya hanya waktunya singkat mengenalkan dua itu, Lectio Divina dan meditasi Kristiani. Baik, Romo. Ini ada dua pertanyaan sebetulnya, Mas Yai. Monggo nanti disimpan saja dari Ibu Lani dan Pak Yohanes dulu. Ya terserah, Baik. atau mau sampai 45 ya. Tadi kita Baik. juga terlambat mulainya, masih ada 5 menit, coba silakan, saya juga berusaha menjawab. Saya akan dahulukan dengan Pak Yohanes karena tadi Bu Lani juga sudah bertanya di awal ya. Maaf ya Bu Lani, sementara Pak Yohanes dulu. Monggo Pak Yohanes. Ya, terima kasih Pak Erik. Terima kasih. Selamat malam, Romo Sat. Ya, ya. Ya, Singkat padat, Pak. tadi saya dengar cerita sejarah keselamatanku itu penting bagi personal dengan Tuhan. Ada satu ganjaran bagi saya misalnya atau pribadi saya, ada peristiwa-peristiwa yang cukup memberikan trauma atau katakanlah luka batin yang cukup dalam. Ya. Dengan mengingat kembali sejarah tadi, kira-kira bagaimana caranya bahwa hubungan personal pribadi saya itu dengan Allah itu atau dengan Tuhan itu mulai, yang penting mulai tahap pertama itu harus kita mulai dengan cara atau bagaimana. Terima kasih Romo. Ya, terima kasih Pak Yohanes. Ini Dokter Yohanes ya. Pak Dokter Yohanes, apakah Pak Dokter sekarang ini merasa cukup sejahtera? Baik Romo, baik. Ya, saya kira baik. Sampai menjadi dokter ya toh, menolong banyak orang, ya pasti cukup sejahtera ya. Nah, Pak Yohanes bisa sampai saat ini itu melalui berbagai peristiwa, suka maupun duka. Termasuk orang-orang yang mungkin menyakiti Pak Yohanes. Tetapi, seperti saya katakan, cobalah melihat bagaimana Tuhan menggunakan orang itu untuk keselamatan Pak Yohanes. Ya. Enggak, ini soalnya kita enggak perlu, oh itu orang berdosa, mana bisa. Orang berdosa bisa dipakai Tuhan. Karena apa? Pertama-tama karena Tuhan mencintai saya. Jadi segala peristiwa termasuk yang paling pahit sekalipun, Tuhan bisa gunakan untuk keselamatan saya. Jadi sudut pandangnya, ya, sudut melihatnya dengan iman bahwa saya dikasihi Tuhan. Tidak mungkin ya peristiwa atau orang-orang ya yang hadir dalam hidup saya itu tidak digunakan Tuhan untuk keselamatan saya. Tidak mungkin. Jadi dasarnya itu karena kepercayaan kita akan kasih Tuhan. Kepercayaan saya akan kasih Tuhan. Ya, gitu Pak Yohanes. Ya, baik, saya kira. Baik, terima kasih Romo. Ya, terima kasih. Saya kira kita cukup jelas ya pada malam ini kita bisa mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Romo Satbudi. Kita belajar banyak dari sejarah keselamatan Vincentius. Lalu kita juga diajak untuk melihat pada diri kita sendiri bagaimana sejarah keselamatan kita sendiri. Kita diajak untuk melihat peristiwa-peristiwa suka duka dengan kehadiran Allah. Sehingga kita bisa merasakan apa yang sudah kita terima dari kebaikan cinta kasih Allah. Baik Bapak Ibu, Romo, Suster yang saya hormati, pertemuan malam hari ini akan kita sudahi sampai di sini. Namun sebelumnya kita akan perlu saya sampaikan bahwa setelah doa penutup nanti kita harap Bapak Ibu jangan meninggalkan langsung, terus kemudian kameranya minta dinyalakan semua supaya kita bisa punya kesempatan untuk
foto bersama. Itu ya Bapak Ibu. Untuk doa penutup ini saya minta kesediaan, saya lihat ada Sustrana ya. Pak Erik, PK. Ya, Pak Erik sebentar. Oh ya, juga untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi, ya katakanlah mau promosi ya boleh ya. Itu secara cukup detail dengan contoh-contoh ya. Pertanyaan dari Pak Yohanes, lalu juga mengenai meditasi dan sebagainya itu baca di buku Jalan Kasih ya, yang baru terbit itu ya, itu aja. Terima kasih. Bukunya seperti ini, mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Betul, persis itu. Ya. Ya, barangkali ada yang tertarik, nanti silakan mencari atau menanyakan kepada saya dan panitia, boleh. Bukunya sungguh bagus, banyak contoh nyata dalam buku ini sehingga tidak membosankan kita. Baik, baik Bapak Ibu, saya mohon dengan hormat kepada Suster Ana untuk bisa membantu untuk doa penutup, Suster. Monggo, Suster. Para romo, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, marilah kita akhiri acara kita dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang Kau anugerahkan kepada kami untuk mengikuti rekoleksi singkat yang penuh dengan pesan-pesan baik untuk dapat kami resapi, hayati, dan laksanakan. Terima kasih ya Bapa telah Kau kirimkan Romo Budi untuk memberikan pencerahan kepada kami. Semoga rekoleksi ini membawa manfaat dan guna bagi kehidupan kami sebagai anggota keluarga Vincentian. Lindungilah kami masing-masing pada malam hari ini, agar kami dapat beristirahat dengan baik, dan esok pagi kami dapat bangun dengan lebih segar. Ini semua kami mohonkan kehadapan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Vincentius, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita foto bersama, perlu kami sampaikan bahwa 2 minggu yang akan datang ada sesi rekoleksi yang kedua. Silakan kalau Bapak Ibu punya waktu untuk bisa mengikutinya. Saya lanjutkan dengan saudari Julia untuk sesi foto bersama. Mohon semua membuka wajahnya supaya bisa capture oleh Julia. Ibu Rosita belum kelihatan itu. Ibu Kristina, Sister Clementine, Sisil, Bu Willy. Ya, sudah nyala. Ya, wajahnya Bu, fotonya belum. Wajahnya, terima kasih. Ibu Rosita, Ibu Christine. Silakan Julia, mungkin siapa lagi yang belum? Oke, kita mulai sesi foto bersama karena jumlah partisipannya cukup banyak. Kita bertahap dari layar pertama. Tunggu sebentar. Semuanya jangan terlalu tegang, wajahnya senyum semua. Ya, wajahnya senyum semua. Kayak bebas boleh. Layar kedua. Ya. Oke, layar ketiga.
sabar ya, layarnya ada 6, ini baru layar keempat. Banyak sekali pesertanya hari ini. Tadi saya mencatat ada kurang lebih 180 orang. Oh, 180 layar kelima. Layar ke-6 terakhir. Sudah selesai Pak Erik, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Romo Suster, Bapak Ibu atas partisipasinya pada rekoleksi malam hari ini. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Dadah. Selamat malam Romo. Selamat malam Bapak Ibu Suster. Selamat malam semuanya. Ada Bapak Kek, Ayo. Ini masih saya buka sampai 10 menit lagi. Kalau ada yang mau reuni, mau sharing-sharing, silakan. Yang mau live, silakan. Di 10 menit lagi saya akan end meeting. Ya, silakan kita ngobrol di atas. Corona pergi dulu, kita akan reuni di Trawas. Sudah pada kangen Romo ketemuan. Kita reuni di GSW, berbondong-bondong. Oh iya, GSP ya Romo. Nyerbu Romo Ignat. Romo kalau di GSP nih semua. Nah, satu kamar 10 orang. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Salam dari SF. Selamat malam. Ya, Suster. Reuni di Ngawi. Pak Philips, reuni di Ngawi Pak Philips. Iya, boleh. Sangat berkesan itu saya. Iya, sangat berkesan itu. Iya. Di rumahnya siapa? Oh, kita kesarangan. Baksos. Nah, itu Hilaria.